Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang penilaian sikap sekaitan dengan penilaian dalam pembelajaran di satuan pendidikan, penilaian sikap dalam pembelajaran daring atau kombinasi daring dan luring, penilaian sikap dalam pembelajaran luring menggunakan media dan bahan ajar buku, modul, televisi, radio, media tertulis lainnya, dan lingkungan sekitar. Bahasan penilaian sikap ini disajikan dalam 3 video, yaitu penilaian sikap sesi 2A, sesi 2B, dan sesi 2C. Bapak dan Ibu, penilaian sikap sekaitan dengan BDR sesi 2A ini membahas konsep-konsep dalam penilaian sikap. Sesi 2B berikutnya membahas teknik penilaian sikap. Sesi 2C selanjutnya membahas lanjutan teknik penilaian sikap dan pengolahan nilai sikap. Penilaian dengan pembelajaran dari rumah atau BRD, baik secara daring maupun luring, pada dasarnya tidak berbeda dengan penilaian dalam pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Perbedaan terletak pada moda penilaian disesuaikan dengan kondisi dan lingkungan belajar dari rumah atau BRD dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau menggunakan pengambilan dan pengembalian dokumen atau pengiriman paket. Begitupun halnya dengan penilaian kompetensi sikap atau afektif. Penilaian sikap merupakan penilaian terhadap perilaku peserta didik dalam proses pembelajaran, di dalam kelas dan di luar kelas untuk menumbuh kembangkan sikap, perilaku, dan karakter setiap peserta didik. Penilaian sikap ini terdiri dari penilaian sikap spiritual, dilakukan dalam rangka membentuk sikap siswa agar mampu menghargai, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, penilaian sikap sosial, dilakukan untuk membentuk sikap sosial siswa yang mampu menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan lingkungan alam di mana mereka berada. Sikap dan karakter yang mengacu pada penguatan pendidikan karakter atau PPK terdiri dari yang pertama, nilai religius yang berisi beriman dan bertakwa, menjalankan perintah Tuhan, disiplin beribadah, toleransi, peduli sosial, bersih, peduli lingkungan, dan memanfaatkan lingkungan dengan baik. Nilai nasionalisme berisi cinta tanah air, semangat kebangsaan, menghargai kebinekaan, rela berkorban, dan taat hukum. Nilai kemandirian berisi kerja keras, kreatif dan inovatif, disiplin, tahan banting, pembelajar sepanjang hayat. Nilai integritas berisi kejujuran, keteladanan, tanggung jawab, anti korupsi, komitmen moral, dan cinta pada kebenaran. Dan nilai gotong royong berisi kerjasama, solidaritas, kekeluargaan, aktif dalam kegiatan komunitas, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Nilai untuk kompetensi global dan perilaku pelajar Indonesia yaitu beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, dan kebinekaan global. Adapun contoh indikator spiritual yang dapat digunakan untuk semua mata pelajaran dalam penilaian sikap spiritual yaitu 1. Berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. 2. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianut. 3. Memberi salam pada saat awal dan akhir kegiatan. 4. Bersyukur atas nikmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa. 5. Mensyukuri kemampuan manusia dalam mengendalikan diri. 6. Bersyukur ketika berhasil mengerjakan sesuatu. 7. Berserah diri atau tawakal kepada Tuhan setelah berikhtiar atau melakukan usaha. 8. Menjaga lingkungan hidup sekitar satuan pendidikan. 9.
memelihara hubungan baik dengan sesama umat ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. 10. Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai bangsa Indonesia. 11. Menghormati orang lain yang menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianut. Contoh-contoh butir sikap sosial. 1. Jujur, yaitu perilaku dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Antara lain A. Tidak menyontek dalam mengerjakan ujian atau ulangan. B. Tidak menjadi plagiat atau mengambil menyalin karya orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. C. Menyerahkan kepada yang berwenang barang-barang yang ditemukan. D. Membuat laporan berdasarkan data atau informasi apa adanya. E. Mengakui kesalahan atau kekurangan yang dimiliki. 2. Disiplin, yaitu tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan. Antara lain A. Patuh pada tata tertib atau aturan bersama di satuan pendidikan. B. Mengumpulkan tugas sesuai dengan waktu yang ditentukan. 3. Tanggung jawab, yaitu sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, alam, sosial dan budaya, negara dan Tuhan Yang Maha Esa. Antara lain A. Menerima resiko dari tindakan yang dilakukan. B. Tidak menyalahkan atau menuduh orang lain tanpa bukti akurat, mengembalikan barang pinjaman. D. Mengakui dan meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan. E. Tidak menyalahkan orang lain untuk kesalahan tindakan sendiri. 4. Toleransi, yaitu sikap dan tindakan yang menghargai keberagaman latar belakang, pandangan, dan keyakinan. Antara lain A. Tidak mengganggu teman yang berbeda pendapat. B. Menerima kesepakatan meskipun ada perbedaan pendapat. C. Dapat menerima kekurangan orang lain. D. Dapat memaafkan kesalahan orang lain. E. Mampu dan mau bekerja sama dengan siapapun yang memiliki keberagaman latar belakang pandangan. F. Terbuka terhadap atau kesediaan untuk menerima sesuatu yang baru. 5. Gotong royong, yaitu bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama dengan saling berbagi tugas dan tolong-menolong secara ikhlas. Antara lain A. Terlibat aktif dalam kerja bakti membersihkan kelas atau lingkungan sekolah. B. Bersedia membantu orang lain tanpa mengharap imbalan. C. Aktif dalam kerja kelompok. D. Tidak mendahulukan kepentingan pribadi. E. Mencari jalan untuk mengatasi perbedaan pendapat atau pikiran antara diri sendiri dengan orang lain. F. Mendorong orang lain untuk bekerja sama demi mencapai tujuan bersama. 6. Santun atau sopan, yaitu sikap baik dalam pergaulan, baik dalam berbicara maupun bertingkah laku. Norma kesantunan bersifat relatif, artinya yang dianggap baik atau santun pada tempat dan waktu tertentu bisa berbeda pada tempat dan waktu yang lain. Antara lain A. Menghormati orang yang lebih tua. B. Tidak meludah di sebarang tempat. C. Mengucapkan terima kasih setelah menerima bantuan orang lain. D. Memberi salam, senyum dan menyapa. E. Meminta izin ketika akan memasuki ruangan orang lain atau menggunakan barang milik orang lain. F. Memperlakukan orang lain dengan baik sebagaimana diri sendiri ingin diperlakukan baik. 7. Percaya diri, yaitu suatu keyakinan atas kemampuan sendiri untuk melakukan kegiatan atau tindakan. Antara lain A. Tidak mudah putus asa. B. Tidak canggung dalam bertindak. C. Berani presentasi di depan kelas. Dan D. Berani berpendapat, bertanya atau menjawab pertanyaan. Nilai-nilai di atas merupakan nilai-nilai yang dapat dikembangkan dan dinilai dalam proses dan kegiatan pembelajaran yang pada akhirnya tertuang dalam nilai rapot peserta didik. Setiap semester, sekolah dapat menyepakati nilai apa saja yang akan dikembangkan dan dinilai. Bila pada kompetensi pengetahuan dimulai dengan C1 mengingat dan diakhiri dengan C6 mengkreasi atau mencipta, maka level kompetensi pada penilaian sikap dimulai dengan A1 receiving atau attending,
yaitu peserta didik memiliki keinginan memperhatikan suatu fenomena khusus atau stimulus, misalnya kelas, kegiatan, musik, buku, atau beribadah. A2 responding, yaitu merupakan partisipasi aktif peserta didik sebagai bagian dari perilakunya. A3 following, yaitu melibatkan penentuan nilai, keyakinan atau sikap yang menunjukkan derajat internalisasi dan komitmen. Derajat rentangnya mulai dari menerima suatu nilai sampai pada tingkat komitmen. A4 organizing, yaitu nilai yang satu dengan nilai lain dikaitkan, konflik antar nilai diselesaikan dan mulai membangun sistem nilai internal yang konsisten. A5 characterizing, yaitu pada tingkat ini peserta didik memiliki sistem nilai yang mengendalikan perilaku sampai pada waktu tertentu hingga terbentuk gaya hidup. Adapun tujuan dari penilaian kompetensi sikap ini yaitu terdiri dari penilaian perilaku spesifik sesuai dengan isi KD-KD sikap religius dan sikap sosial pada mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti dan pendidikan PPKN. Perilaku umum yang dinilai oleh semua guru mata pelajaran kecuali guru mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti dan PPKN. Kedua-duanya diharapkan mencapai kompetensi sikap menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan sikap-sikap spiritual KI1 dan sikap-sikap sosial KI2. Bapak dan Ibu, demikian bahasan kita tentang konsep-konsep penilaian sikap. Semoga apa yang sudah disampaikan ini menambah wawasan kita untuk lebih memahami tentang penilaian sikap. Mohon maaf bila ada hilaf dan salah. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.